Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya sembahyang di Masjid Agung Al-Karomah. Kebetulan hari bersih hari Islam, yang mana kita diminta pendapat-pendapat tentang sejarah berdirinya masjid itu, liku-likunya, supaya orang Kalimantan, khususnya Kalimantan Selatan, lebih khusus lagi Martapura, agar mengetahui tidak dari mulut ke mulut. Baiklah, saya ucapkan dulu terima kasih Pak Ustadz Nopal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya minta pendapat pian, bagaimana sih sejarah masjid ini berdirinya. Tentunya kan ada liku-liku. Nah, itu mungkin silakan Pak Nopal menjelaskan menurut pendapat sebagai wakil ketua di Masjid Agung Al-Karomah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan untuk sejarah berdirinya Masjid Agung Al-Karomah Martapura ini. Dulunya masjid ini berada di depan Pondok Pesantren Darussalam waktu zaman Belanda. Kemudian dibakar oleh Belanda. Yang persis sekarang ini bangunan Koperasi Darussalam itu dulu. Setelah dibakar, lalu pindah ke sini, lalu dibangun sekitar tanggal 10 Rajab tahun 1315. Jadi sudah beberapa kali perubahan nazir dan perubahan perluasan masjid ini. Dan alhamdulillah sampai sekarang juga ada berbagai macam kegiatan-kegiatan yang ada di Masjid Al-Karomah ini. Di antaranya ya beberapa pengajian yang diisi di Masjid Agung Al-Karomah ini. Tiap malam apa? Ada dulunya ada malam kami, sebelumnya ada almarhum Kiai Haji Syabudin, almarhum Kiai Haji Ramli Ahmad, dan almarhum orang tua kita sendiri, almarhum Kiai Haji Tosat. Kemudian disambung dengan Kiai Haji Khalilur Rahman. Setelah Kiai Haji Khalilur Rahman diisi lagi oleh Anda Kiai Haji Hasanul Badruddin, diisi kegiatan tiap malam Sabtu. Samping pengajian-pengajian lain, ada pengajian Al-Quran, ada majelis hadis, ada pengajian fikih, ada malam Rabu, ada malam Ahad. Namanya kita kenapa Pak Ustadz kita datang ke sini, kita hanya dengar cerita-cerita orang. Jadi bukan masjid inilah yang dibakar Belanda tuh. Bukan. Jadi masjid yang awal di depan Darussalam. Iya. Itu yang awal. Terus ya Ustadz ceritanya. Ya, setelah dibakar tadi, kemudian mungkin apakah tabdil apa istilahnya dulunya, jadi sampai itu dari bangunan mungkin dari zaman rumah uang Tionghoa katanya. Ini yang dulu yang dulu di sana. Masjid Al-Jihad di Banjarmasin. Nah, kira-kira tambahan lagi, karena masjid ini bersejarah, terus katanya tadi terhindar dari kebakaran. Pasar kan berapa kali kebakaran, termasuk banjir. Nah, kira-kira apa saja yang sudah tahu Ustaz koromahnya masjid ini sehingga orang dari Jakarta, dari Bandung, Malaysia juga berkunjung ke masjid ini. Kira-kira sepengetahuan Pak Ustadz apa? Mungkin diantaranya lah karena dari memang yang terkena itu dengan tiang ampat itu. Nah, itu yang asal usul berdirinya masjid yang dibawa oleh Tuhan Muhammad Abdul Rahman. Nah, itu yang dan cara mendirikannya pun menurut pembicaraan sebagaimana yang dulu ada ditulis berupa buku di Masjid Agung Al-Karomah. Dan di sana dijelaskan bahwa berdirinya itu beliau dengan cara mendirikan mungkin berdoa atau apa, langsung berdiri tiangnya itu. Jadi kalau menurut akal sehat tuh nggak masuk akal ya. Itu di antara karomahnya yang masuk itu mendirikan tiang empat itu. Tidak seperti kelayakan biasa. Dan sehingga sampai saat ini orang datang ke Al-Karomah pasti yang dituju samping masjid itunya yang tiang empat itu.